Maka ini adalah kecintaan dari ibu yang benar-benar sedih, berbeda dengan kecintaan dan menangisnya perempuan temannya. Maka dengan dibayar demikian dan demikian bisa jadi selesai dari air mata palsu tersebut. Dan begitupun dari syair ini, kullun man yada'i waslan li Laila kullu nas ala tariqil haq. Semua orang menganggap dirinya dalam keadaan siratal mustaqim untuk mendapatkan maslahah dan untuk mendapatkan manfaat dan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Maka mereka berpura-pura mempunyai agama yang benar dan mengambil agama yang benar. Maka yang benar-benar dalam jalan yang benar adalah seperti diucapkan oleh Nabi, man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi. Maka dijelaskan setelah itu siapa yang benar. Kalau tadi 72 kelompok semuanya dalam keadaan di api neraka sesat, lalu dijelaskan jalan yang benar. Siapa yang benar? Yang mana ada padanya aku dan para sahabatku, yakni sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dan pengikut-pengikutku. Maka dari penjelasan lafaz ini ditantang semua orang yang mengklaim bahwa dirinya di atas kebenaran. Okelah, kamu mengaku di atas jalan yang hak, ala siratul mustaqim, namun please jelaskan mana lafaz ma'ana alaihi wa ashabi, bahwa kamu melaksanakan sunnah Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari kelompok as-salafus saleh. Maka jika kelompok ahlul bid'ah ini mengatakan, "Na'am, aku berada di atas jalan yang hak." Maka setelah kita memberikan hadis tadi bahwa tidak semuanya mengaku kepada jalan yang hak, tetapi harus dia itu ma'ana alaihi wa ashabi. Di saat dijelaskan itu, maka tergambarlah bahwa mereka dalam keadaan kebid'ahan, namun mengaku di atas sunnah Nabi. Maka mereka para sahabat tidak meminta kepada kubur dan tidak melaksanakan sesembelihan kepada selain Allah. Dan mereka tidak melaksanakan kebid'ahan kepada agama Allah dalam seluruh ibadahnya dan dalam salatnya dan dalam puasanya dan dalam adkar-adkarnya. Maka para sahabat dulu mengambil ilmu dari Nabi faktafau dan cukup dengannya tanpa ada innovation. No innovation in religion. Tidak ada tambahan, tidak ada inovasi dalam agama ini. Maka Allah berfirman, maka tidak cukuplah bagi kalian apa yang kami turunkan kepada kalian dengan jelas. Dan juga di dalam ayat yang lain, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka tidaklah cukup kalian mengikuti apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Al-Quran dan Sunnah. Maka cukup ini menjadi dalil bagi kalian. Tidak usah mengambil dari selain dari Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana mereka dengan ayat Allah ini juga? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului apa-apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Maka dulu para sahabat hanya ittiba, just they the follower. Mereka hanya pengikut saja. Tidak innovation, tidak membuat-buat. Maka mereka cukup dengan mengikuti saja. Maka agama pun telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, bahwa agama ini telah sempurna dan Allah telah ridha kepada Islam yang ada. Dan Allah ridha kepadanya. Maka agama ini telah sempurna dari segi akidah, dari segi agama, dari segi akhlak,
dan dari segi muamalah, maka semuanya telah lengkap, tidak butuh lagi innovation dan tambahan. Karena barang siapa yang menambah dan menganggap tambahan itu baik, berarti dia telah mengecam bahwa agama ini kurang. Itu yang pertama. Atau yang kedua, berarti kamu telah suudzon, menganggap Nabi menyembunyikan dari kebaikan-kebaikan yang disembunyikan. Sehingga kelompok ahlul bid'ah mengeluarkan apa yang disembunyikan oleh Nabi dari kebaikan-kebaikan yang tidak pernah dianggap baik, never ever. Maka bukanlah perkara seperti itu. Maka oleh sebab itu barang siapa yang seseorang mengklaim dirinya, aku berdakwah kepada yang hak, kepada Shiratal Mustaqim, maka mizannya, timbangannya, yang menjadi barometernya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Maka jadikan mizan, apakah dakwah kamu dan ucapan-ucapan kamu, aqwaluk wa a'maluk, sesuai dengan apa yang dulu pada Nabi dan para sahabatnya dan para salafus saleh? Jika iya, seperti itu memang, maka berarti kamu telah benar. Karena barometer yang menjadi ukuran mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh ternyata ada pada dirimu, maka benar. Dan jika menyelisihi apa yang dia dakwahkan dengan ma'ana alaihi wa ashabi dari sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya dan para salafus saleh, maka kamu hanya mempromosikan barang dagangan kamu yang kamu anggap itu adalah benar. Semua seperti di dalam syair, semua orang mengaku bahwa semua mencintai Laila dan Laila berlepas diri darinya. Maknanya semua mengaku kami dalam keadaan firqah an-najiyah dan firqah an-najiyah berlepas diri darinya. Tafadhal ya Syekh. Allah yafiq. Aqra. Taib. Wala tajidu ashaba da'watin illa wahum yad'una annahum ala siratil mustaqim fadalikum fir'aunul ladzi yaqul. Maka tidaklah kecuali semua kelompok, langsung diartikan ya, tidaklah kecuali semua kelompok yang berdakwah, maka mereka semuanya mengaku di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Seperti contohnya Fir'aun yang berkata, ini dari kesesatannya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kalian yang maha tinggi. Yaqulu liqaumihi, dan berkata kepada umatnya, ma urikum ila ma ara wa ma ahdikum ila sabila rasyad. Maka aku memberikan kepada kalian apa yang merupakan pendapatku dan memberikan petunjuk kepada kalian. Tidaklah petunjukku itu kecuali kepada jalan yang lurus. Muasil. Wa yaqulu fi sya'ni nabiillah Musa alaihi salam. Itu tadi tentang permasalahan Fir'aun. Dan lihat bagaimana Fir'aun tanggapannya kepada Musa alaihi salam. Daruni aqtul Musa waliyad'u rabbahu. Biarkan aku, kata Fir'aun, untuk membunuh Musa. Biar dia berdoa kepada Robnya. Bagaimana Robnya akan menyelamatkan dia. Ini akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasada. Kenapa? Karena aku takut jika dibiarkan, maka dakwah Musa ini akan mengganti dakwah-dakwah yang ada pada kalian dari nenek moyang kalian, atau jika dibiarkan akan menyebar keburukan di alam dunia ini. Wa yaqulu huwa wa qaumuhu fi sya'ni Musa wa Haruna alaihi wassalam. Dan berkata juga Fir'aun mengklaim dakwah Musa dan Harun di dalam kesesatan. Inna hadani la sahiron yuridan an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul amthal. Maka
Fir'aun mengklaim bahwa dakwahnya Musa dan Harun dakwah dua penyihir yang menginginkan mengeluarkan kalian dari bumi-bumi kalian dengan kedua perbuatan sihirnya. Dan dia melaksanakan perbuatan sihir dengan jalan yang sangat istimewa. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala an da'wal munafikin. Dan begitu pun tentang kegeeran dakwahnya al-munafikin seperti Fir'aun juga. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, ada qiraah Wars, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka malah mengatakan kami di atas jalan yang benar, bersama orang-orang yang benar. Maka di saat Allah mengatakan pula, kalau Allah subhanahu wa ta'ala, ala innahum humul mufsidun, walakin la yash'urun. Allah mencela mereka ataupun mentakib dari ucapan mereka yang mengaku di atas jalan yang hak, tidak, bahwa sungguhnya mereka itu orang-orang yang buruk, yang mufsid, namun mereka tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maka jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti orang-orang muslim yang beriman, mereka mengatakan, apakah kami beriman seperti orang-orang as-sufaha, orang-orang bodoh, jahil, stupid? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka Allah mentakib juga di sini. Bukan mereka itu ucapannya benar. Justru bahkan mereka yang bodoh, fool and stupid, namun mereka tidak mengetahui keadaan mereka. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن كل صاحب باطل لا بد أن يدعي أنه على الحق وأنه يريد الخير للناس، فيرفع شعارات كاذبة مضللة يخدع بها الجماهير ويخدع بها السامعين ليقبلوا ما هو عليه. لذلك حتى الساحر والمشعوذ والمبتدع ما يقول لك أنا مبتدع أو أنا على باطل، لأنه سيعلم أن الناس لن يقبلوا منه. ولكن كل صاحب باطل يدعي أنه على الحق. أعظم شيء في هذا إبليس لعنه الله. قال الله عنه لما قام بخداع آدم وحواء قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهي الشجرة التي نهى الله عنها. وقال الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف الأيمان المغلظة أنه إنما يريد لهما الخير والنصيحة. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، مع ذلك يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي فساد أعظم مما فعله فرعون؟ ادعى الألوهية وادعى الربوبية. وموسى الذي جاء يدعو إلى توحيد الله، فرعون يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو وقومه قالوا في موسى وهارون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكما من أرضكما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أنتم على طريقة عظيمة وهؤلاء يريدون إخراجكم من أرضكم وأن يبدل الدين الحق الذي أنتم عليه. المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله عز وجل قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء يدعون أنهم على صلاح وأنهم على حق، وهكذا جميع أصحاب الباطل يدعون أنهم على الحق لخداع الناس. لكن كما سبق
الميزان الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. من كان عنده هذا الميزان ما يروج عليه الباطل، ما يستطيع أحد أن يدعو إلى فتنة، أن يدعو إلى تفجير، إلى تكفير، إلى اعتصامات ومظاهرات، يدعو إلى حزبيات وضلالات ويقول له إنه على منهج السلف الصالح، لأن هذا ليس من دين الله. فإذا كان يعرف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فمعه الميزان، معه النور، معه السلاح الذي يستطيع أن يحمي دينه وعقيدته به. نعم. Maka Syekh menjelaskan bahwa semua kelompok-kelompok yang sesat seperti di pelajaran yang tadi akan mengaku dirinya dalam keadaan di atas jalan yang benar. Maka mereka akan mengangkat ucapan-ucapan palsu untuk menipu manusia. Dan untuk mengajak kesesatan kepada orang-orang yang mendengarnya. Maka seorang penyihir dan seorang dukun, maka mereka tidak akan pernah mengatakan kepada manusia, aku orang yang